kondisi perjalanannya seperti ini. Memang yang diharapkan itu jembatan. Jadi bagi Desa Mekarsari lumpuh kalau tidak ada jembatan. Memang sekarang udah ada, cuman fondasi gitu. Jadi mohon kepada pemerintah segera dibangun. Kesulitan itu di musim panen, apalagi sebelumnya kekurangannya akses membawa pupuk. Pupuk itu udah dibikin ada kartu tani sama pemerintah, tapi kadang kartu taninya bawa pupuknya nggak ada di gudang. Untuk menuju ke tempat kincir air, jalanannya seperti ini. Harus turun ke bawah dan terjal sekali. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Meski terletak tak jauh dari pusat keramaian Cianjur, desa ini terisolir. Kami memulai perjalanan dari Desa Wangunjaya, kondisi jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan jalanan bebatuan. Jalanan yang baru saja kami mulai dari Desa Wangunjaya saja sudah sangat ekstrim perjalanannya. Namun ini belum seberapa ekstrimnya ketika sampai nanti di Desa Mekarsari. Dari Desa Wangunjaya menuju Desa Mekarsari sebenarnya hanya sekitar 4 km. Sayangnya, jalan yang masih berupa bebatuan membuat perjalanan kami menjadi sulit. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, kami harus melewati jembatan gantung tepungan yang menjadi penghubung Desa Wangunjaya dengan Desa Mekarsari menuju Kecamatan Naringgul. Baru saja 500 meter kami dari Desa Wangunjaya, kami harus melewati jembatan gantung yang hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan bermotor saja. Kondisi papannya pun sudah mulai rapuh dan pegangannya sudah banyak yang berkarat ya Pak ya? Ya. Jembatan sepanjang kurang lebih 60 meter ini dibangun tahun 1991 dan terlihat tali baja sudah berkarat, rapuh dan tidak layak pakai. Sayangnya, hingga saat ini belum tersentuh renovasi. Padahal jembatan ini menjadi akses satu-satunya warga keluar dan masuk desa. Setelah melewati jembatan, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Dusun Cipeet, salah satu dusun dari 4 kedusunan di Desa Mekarsari. Ya, sepanjang jalan untuk menuju ke Desa Mekarsari, memang kondisi perjalanannya seperti ini. Menukik dan tingkat kemiringannya 60 derajat sehingga membahayakan sekali ketika musim hujan turun. Memang kondisi jalanannya akan sangat licin. Dari 45 km jalan yang berada di Desa Mekarsari, belum pernah tersentuh jalan aspal sama sekali, dan sebagian besar masih berupa jalan bebatuan. Menurut informasi aparat desa, jika jalan dibangun dengan menggunakan anggaran desa, sekitar 45 tahun lagi baru selesai. Padahal, perputaran roda perekonomian warga sangat tergantung pada adanya jalan ini. Setelah perjalanan kurang lebih 5 km dari perbatasan desa, akhirnya kami sampai di Dusun Cipeet, tempat kami akan tinggal. Ya, setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga Desa Mekarsari, tetap di Indonesiaku. Inilah Desa Mekarsari, memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4.500 jiwa, berpenghasilan dari hasil tani dan kebun. Padi, pisang, dan kayu albasia menjadi sumber penghasilan utama mereka. Di sini, pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi mereka. Sekarang saya akan
sama ibu-ibu di sini. Perjalanan ke kebun durian cukup jauh, sekitar 4 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Baru saja setengah perjalanan, saya sudah merasakan capeknya yang luar biasa. Apalagi ketika ibu-ibu di sini panen, membawa hasil panennya. Wah, luar biasa sekali. Ini belum ada isinya. Capeknya luar biasa. Setelah berjalan kaki sekitar 2 jam, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Aduh. Aduh, licin banget, Bu. Ya, setelah menempuh perjalanan hampir 4 km, kami telah sampai di perkebunan durian. Dan setelah ini saya akan mengikuti aktivitas para warga di sini untuk memetik duriannya. Pohon durian yang tumbuh di sekitar sini adalah milik beberapa warga. Salah satunya Pak Rosid. Durian berjenis mentega ini banyak ditanam warga Mekarsari. Selain memiliki buah yang banyak, rasanya juga manis. Berada di kampung Cikaret, pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 7 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Usia produktif pohon durian hingga 80 tahun. Ini dia hasil panen durian warga Mekarsari. Mereka biasa menyebutnya dengan durian jenis matahari ya, Bu ya? Iya. Saat musim kemarau, sebatang pohon durian bisa menghasilkan hingga 600 buah. Namun di musim hujan seperti saat ini, banyak bunga durian gugur hingga hanya sekitar 200 buah saja yang bisa dipanen. Saat panen, warga biasanya menurunkan durian dengan cara dikerek agar tidak rusak karena jatuh dari ketinggian. Setelah durian ini tadi kita panen, sebelum melakukan tahap penyortiran, dibersihkan dulu dari tali-tali rapia yang tadi bekas diikat di atas pohon, ya Pak ya. Tak hanya berpangku tangan, para ibu di kampung Cikaret terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Salah satunya Bu Herti. Sebagai buruh petani durian ini, berapa sih Bu upah yang Ibu dapat? Kalau di jam 8.000 per jam. Kalau lagi banyak panennya ya dikasih bayar 30.000 per hari. Dan itu dilakukan panennya berapa kali dalam sebulan? 2 kali, minimal 3 kali. Jadi sebulan hanya dapat 60.000. Iya. Emang cukup Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang cukup ya nggak cukup ya cuma dicukupin aja. Kalau lagi nggak musim panen durian, Ibu ngapain aja Bu? Dari kerjaan yang lain aja. Ibu pernah nggak sih dapat bantuan dari pemerintah? Belum pernah. Bantuan berupa apa aja yang emang Ibu butuhkan? Ya seperti sembako, ya uang itu seperti yang lainnya aja ya. Nah, di sini rata-rata juga memang nggak dapat bantuan ya Bu? Nggak dapat, ya nggak merata aja gitu. Jadi harapan Ibu apa untuk? Harapan ya pengen merata aja bantuannya. Inilah potret buruh serabutan. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus terus mencari pekerjaan seusai masa panen durian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih sulit. Tak hanya buruh, para petani durian pun turut menjerit. Selain harga yang mahal, pupuk sulit didapat di pasaran. Akibatnya buah durian semakin berkurang. Salah satunya Pak Rosid. Pak Rosid udah berapa lama jadi petani durian ini? Kurang lebih hampir 15 tahun. 15 tahun. Ini kesulitan yang Pak Rosid selama 15 tahun alami itu apa aja Pak? Banyak sih keluhannya Bu. Kadang-kadang saya membawa ibu-ibu petani buat pekerja durian. Iya. Yang kesulitan itu di musim panen. Apalagi sebelumnya kekurangannya akses membawa pupuk. Pupuk itu udah dibikin ada kartu tani sama pemerintah. Tapi kadang kartu taninya bawa pupuknya gak ada di gudang. Itu kesulitannya. Kita waktu pupuk sebagai petani, ternyata pupuknya gak ada di gudang. Masih nunggu lama berapa minggu. Akhirnya
nggak kena sasaran pupuk itu. Apalagi akses jalan sebagian kan kelihatan sama ibu. Oh iya. Jalanan masih licin, apalagi musim hujan. Ditaruh di sana ojek, nyampe ke kebunnya dipikul. Berarti ongkos kita sebagai petani keluhannya double itulah. Saya mohon kepada pemerintah, tolonglah kebutuhan-kebutuhan petani terutama akses jalan, kedua kebutuhan pupuk petani, tolong diperhitungkan jika di musim pemupuk sebelum di musim panen. Sekarang kan bulan 7, bulan 8, berarti pemupuk itu di bulan 4. Di bulan-bulan itu tolonglah pupuk, jangan sulit seperti yang tahun-tahun ini. Itu aja, Bu. Setelah dilakukan penyortiran, semua buah dimasukkan ke dalam karung agar lebih mudah diangkut pakai ojek motor. Saya akan mencoba mengikuti Kang Ojek ini untuk sampai ke pengepul. Sulitnya akses jalan, ojek motor menjadi satu-satunya transportasi untuk mengangkut hasil panen mereka. Sekitar 5 km menuju ke tempat pengepul yang berada di Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya. Perjalanan baru akan saya mulai menaiki ojek yang biasa memang mengangkut hasil panen durian, melewati jalanan yang memang sangat terjal dan hanya setapak. Ini baru awal perjalanan. Meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin, namun mereka tidak punya pilihan lain. Karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya akses keluar Desa Mekarsari untuk menjual hasil tani mereka. Nah, untungnya kami untuk menuju ke pengepul sedang tidak lagi turun hujan. Kalau lagi turun hujan pasti sangat licin dan membahayakan bagi kami tentunya. Ojek motorlah yang jadi andalan di sini. Ongkosnya Rp2.000 per butir durian. Satu motor bisa membawa 100 buah sekali trip. Artinya Rp200.000 yang petani harus bayar untuk satu ojek per tripnya. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimal dipatok Rp100.000 sekali trip. Aduh, sakit banget kakinya. Kena duri-durian. Ya, untuk sampai ke pengepul sekitar 500 meter lagi namanya. Lelah sudah pasti. 5 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Setelah menempuh perjalanan 5 km untuk sampai ke pengepul, pinggang saya sakit sekali. Kaki saya juga banyak yang terkena duri dari duri-durian. Harga durian di sini dipatok Rp18 sampai Rp20.000 saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya menghargai Rp10 hingga Rp12.000 per buah durian. Panjang jalan berkelok dan bebatuan, curam sekali dengan tingkat kemiringan hampir 60 derajat. Bagaimana ketika musim hujan ya Kang ya? Ini licin banget ini. Terletak di ujung timur Kecamatan Naringgul, Desa Mekarsari memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Penghasilan lain warga bersumber dari penjualan kayu, mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albasia, salah satunya Pak Usep Aki. Sekarang saya akan mencoba untuk memotong kayu sengon ataupun pohon albasia ini menggunakan gergaji. Boleh Pak, dicoba? Ya memang alat pemotong untuk pohon albasia ini beratnya 12 kg. Gini Pak potongnya, miring. Ternyata nggak mudah ya Pak ya. Mesinnya ini
Jadi dilanjutkan oleh bapaknya. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jenjing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Iya, untuk melakukan pemotongan kayu albasia ini tidak memerlukan waktu yang lama dikarenakan kayunya memang lunak. Ya, setelah ini kami akan melakukan pemotongan berdasarkan ukuran. Usia pohon albasia bisa ditebang 5 sampai 7 tahun. Namun tak jarang pohon albasia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Saat ini dilakukan pengukuran untuk memotong kayu albasia ini. Berapa meter, Pak? 2,5 meter. Ini apa ya? Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok kurang lebih Rp500.000 per kubik. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Mana, Pak? 2, 3. Pak Usef, udah berapa tahun Pak jadi petani kayu albasia ini? Kurang lebih 10 tahun. Kesulitan yang Bapak alamin tuh apa aja Pak? Terutama angkutan, terutama lagi kalau di sini kan jembatannya ke dasar kali, terutama di musim hujan, nggak bisa nyebrang ke sana gitu. Nah, harga kayu albasia ini sekarang di kisaran berapa Pak? Kalau saya menjual itu ke Tasik, Pangandaran, ongkos tebang 50.000 per kubik, ongkos angkut jangkrak ratanya 1.000. Ditambah ongkos mobil lah, sampai ke lini 4 itu Cigaru 2.000, 1.500, kadang 2.000, tergantung situasi lah, dan kondisi. Kenapa harapan Bapak kepada pemerintah itu Pak? Memang yang diharapkan itu jembatan. Jadi bagi Desa Mekarsari lumpuh kalau tidak ada jembatan. Memang sekarang udah ada, cuman pondasi gitu. Jadi mohon kepada pemerintah segera dibangun lah. Karena itu jembatan namanya Sungai Kali Tepungan. Udah setahun mangkrak. Jadi mohon kepada pemerintah masalah jembatan segera dibangun. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek engkrek. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Usep harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Saya akan mencoba menaiki motor ini untuk menuju ke pengepul. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Ya, jalan bebatuan yang sering kami lewati memang seperti ini. Ya, sepanjang jalan akses untuk menuju ke pengepul sepanjang hampir 5 km lagi jalannya seperti ini. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek engkrek pun dimodifikasi. Tinggi gear motor diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk gear depan. Ya, sepanjang jalan berkelok dan bebatuan, curam sekali dengan tingkat kemiringan hampir 60 derajat. Bagaimana ketika musim hujan ya Kang ya? Ini licin banget ini. Sambil membawa beban hampir 300 kilo per hari ataupun pada saat musim panen.
Ongkos ojek engkrek biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per kubik dihargai Rp200.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup beresiko. Ya, dikarenakan kayu sengon ini tidak cukup lebarnya untuk melewati jembatan gantung, maka kami harus melewati jembatan darurat ya Kang ya, yang ada di bawah. Oke, lewatnya lewat mana sini? Ya langsung sini aja. Ya udah, ayo Kang. Hati-hati Kang. Akses jembatan gantung Tepungan yang hanya selebar sekitar 1,5 meter, kami terpaksa terus melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan darurat yang berada di dasar sungai. Saat hujan tiba, air akan semakin meninggi. Jalan darurat kembali tidak bisa dilewati. Akibatnya, warga terpaksa harus menunggu hingga 2 minggu sampai air surut kembali. Ini cukup kuat, ini sehari-hari kalau mengangkut lewat sini. Kuat, Mbak. Karena itu pakai bantalan pokoknya. Oh, kalau yang ini pakai bantalan. Kalau terlalu berat ini ngeri, Pak. Aduh, ngeri juga. Susah ini. juga sih. Ini nggak ada pegangannya juga loh, Kang. Ini Hati-hati. kalau hujan gede aja udah. Nggak bisa lewat ya? Iya, nggak bisa lewat. Ya, ketika hujan memang benar-benar tidak bisa lewat dikarenakan air sungainya memang naik. Banjir ya, banjir. Ya. Tahun 2021, jembatan beton mulai dibangun. Sayangnya hanya sebatas pondasi di kedua bibir sungai dan hingga saat ini tak kunjung diselesaikan. Hingga kini pun warga hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk membangun jembatan permanen agar memudahkan warga membawa hasil panen mereka ke kota. Tak makan waktu lama, kurang lebih 10 menit, kami pun tiba di tempat penampungan kayu albasia yang terletak di Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur. Akhirnya kita sudah sampai di pengepul dan akan dibongkar. Setelah ini akan dijual ke Tasikmalaya. Tidak hanya harus bergulat dengan kemiskinan di sepanjang kehidupannya, sebagian warga desa Mekarsari juga belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya adalah Kampung Cikaret. Saya sedang bersama Pak Sumarna dan kondisi rumahnya itu listriknya mati ya Pak ya, dan kami akan menuju ke bawah ke Lebak untuk memperbaiki kincir airnya. Yuk Pak. Sebuah potret yang ironis memang. Kampung Cikaret yang letaknya tak jauh dari kota Bandung ternyata belum bisa merasakan layanan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik, salah satunya Pak Sumarna. Wah, sepanjang jalan kayak gini Pak. Ya memang untuk menuju ke tempat kincir air, jalanannya seperti ini. Harus turun ke bawah dan terjal sekali. Kami harus menuruni lereng yang curam untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak Sumarna.
Ia memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir dan dinamo harus sering dikontrol agar putaran dinamo listrik berfungsi baik. Ya, akhirnya kami telah sampai di lokasi tenaga listrik berbasis kincir air dan sekarang kami akan membetulkan kincir air yang rusak. Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 5 sampai 8 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga kampung Cikaret yang berpenghasilan 400 hingga 600 ribu saja per bulan. Nah, Pak, tadi kan yang pertama tahapannya ini penggantian karet ban ya? Iya. Untuk apa, Pak? Untuk buat membutakan ini. Oh, buat membutakan ini kincir angin ini ya? Kalau ini? Nanti pemberian oli? Biar listrik ini ya. Biar macet gitu. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Pak Sumarna. Minimal Rp300.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Setelah dilakukan penggantian penbal ini, perputaran kincir airnya memang lebih kencang. Nah, sekarang kita akan melihat apakah listriknya berfungsi atau tidak. Ayo, Pak. Ya, ternyata berfungsi. Ya, alhamdulillah ya, Pak ya. Sebenarnya, kondisi penerangan di kampung Cikaret ini sudah ditindaklanjuti oleh PLN. Hal itu disampaikan oleh Pak Agus Tasya selaku manajer PLN UP3 Cianjur. Untuk Desa Mekarsari itu sudah kami dapatkan datanya karena memang sudah disurvei karena ada usulan dari kepala desa dan itu sudah direncanakan oleh kami untuk bisa dibangun di tahun 2024. Secara desa untuk Kabupaten Cianjur seluruh desa sudah berlistrik, jadi sudah 100% desa di Cianjur ini berlistrik. Hanya untuk rasio elektrifikasi itu baru sampai dengan 98,5%. Tahun 2022 merupakan salah satu bukti komitmen PLN untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia, khususnya Cianjur di Kampung Cihalimun, Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Masuknya listrik tak hanya membuat rumah warga terang benderang saat malam hari. Ketersediaan daya listrik juga memacu kegiatan ekonomi masyarakat. Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan desa setempat semakin lancar. Untuk di Kabupaten Cianjur ini, kami menyiapkan layanan dengan pelayanan aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk memudahkan segala sesuatu hal ketika pelanggan ingin berhubungan dengan PLN, mulai dari keluhan pelanggan, mulai dari misalkan ada padam ataupun ada keluhan lainnya bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Juga bisa untuk kepentingan bayaran listrik. PLN Mobile itu sudah sangat komplit lah untuk pelayanan PLN kepada masyarakat. Selama puluhan tahun sebelum masuk jaringan listrik PLN, warga Cihalimun hanya mengandalkan energi berbahan bakar minyak dan kincir air. Jelas penggunaannya cukup terbatas. Namun kini, aliran listrik PLN tidak hanya menerangi rumah warga Cihalimun, tetapi juga membawa cahaya terang bagi masa depan masyarakat di pelosok desa. Sebagai warga negara, wajar bila warga desa Mekarsari berharap pada pemerintah yang kini duduk di kursi kekuasaan. Karena harusnya sumbang suara saat memilih pemimpin diikuti dengan pemenuhan janji-janji yang sekarang tak kunjung ditepati.